Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah tempat kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah tempat hamba atau kami memohon pertolongan. Kenapa na'budu di awal baru nasta'in di akhir? Mengajarkan kepada manusia, penuhi tanggung jawabmu hai hambaku, lalu kemudian kau akan mendapatkan hakmu. Itulah bahasa Allah. Iyyaka na'budu, kita nyembah dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in didahulukan, solatnya dibelakangkan. Kan tak tahu malu kita namanya. Kewajiban kita tak kita tunaikan, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah di mana keadilanmu? Lawang kita enggak pernah ibadah, lalu meminta kepada Allah di mana keadilanmu? Yang model begitu pun dikasih sama Allah. Ini membuktikan Allah Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Yang menyekutukan Allah pun dikasih sama Allah. Yang menyembah batu, yang menyembah matahari, yang menyembah pintu misalnya, dikasih sama Allah. Ada yang bakar kemenyan lalu minta sama setan, dikasih sama Allah. Apa setannya yang ngasih? Tanpa izin Allah mana mungkin bisa, kan begitu? Dikasih. Membuktikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada, nyata, terlaksanakan. Jadi tidak ada kata dalam Al-Quran itu satupun yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamulah tempat kami memohon pertolongan. Kenapa harus diajarkan kita di dalam surah Al-Fatihah na'budu, nasta'in? Sebelum PKN, pendidikan kewarganegaraan Indonesia, negara Indonesia, mengajarkan bagaimana manusia bersikap kepada pemimpin, Allah sudah mengajarkan bagaimana manusia bersikap kepada Sang Pencipta. Kalau misalkan dalam pendidikan kewarganegaraan mengajarkan ada hak asasi manusia, ada hak dan kewajiban, ada itu dijelaskan. Sebelum buku ini diterbitkan, Allah sudah mengajarkan di dalam Al-Quran, dahulukan kewajibanmu, baru kau menuntut hakmu. Jangan kau bicarakan kepentinganmu sebelum kau laksanakan tugasmu. Jangan kau pentingkan dirimu sebelum kau pentingkan siapa yang di sampingmu. Itu artinya. Jadi ada kisah sedikit. Ada seorang ulama yang tawadhu'nya luar biasa, ibadahnya tidak lekang oleh masa dan waktu, solatnya tidak pernah henti, zikirnya tidak pernah luput. Lalu pada suatu kemudian, seorang ini meninggal. Setelah meninggal, ada orang yang arwahnya itu lebih tinggi tempatnya daripada dia yang rajin sholat dan ibadah ini. Lalu dia protes kepada Allah, ya Rabb, bukankah hamba beribadah kepadamu setiap waktu, setiap hari? Lalu kenapa orang yang miskin itu, orang yang jarang ibadahnya, yang sebagai petani, yang jarang sujud kepada engkau ya Rabb, lebih tinggi derajatnya daripada saya? Dijelaskan oleh malaikat, ya Abdillah, ya Fulan, kau memang rajin sholatnya, rajin zikirnya, tapi pernahkah kau melihat anak yatim yang di tetanggamu, anak yatim yang di dekatmu? Pernahkah kau menengoknya? Pernahkah kau mengurusnya? Kau biarkan mereka terlunta-lunta? Jadi salah kalau misalkan kita sujud saja di masjid, tetangga kita kelaparan, kita tak peduli, biarkan saja, ini saya, dia. Salah. Hablum minan nasnya itu ditekankan dulu. Laksanakan tugasmu, lalu tunaikan kewajibanmu. Akhirnya kita akan mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan orang yang surbannya sampai ke tanah, zikirnya tak pernah putus, itu akan masuk surga seutuhnya. Ada kadang-kadang kewajiban yang kita sepelekan, itu yang akan menarik kita ke dalam lubang-lubang neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mengasihi dan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri.
Ketika mereka terluka, rasakan sakitnya. Ketika mereka kelaparan, urus dia, prihatinlah kepada mereka. Ketika kita ada harta lebih, kasih mereka. Nah, ini baru insyaallah akan mendapatkan maradhatillah. Ini antara hak dengan kewajiban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi di dalam sholat ini sering kita lakukan, sering kita bacakan, dan bahkan tidak sempurna sholat itu kalau tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, enggak sempurna.